Kita hebat, Merauke hebat, hebat, menang. 9 Desember, Kamu dua saja sudah. Jelas, sah. Yang kami hormati Bupati kita, Bapak Heri, yang luar biasa. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Bambang, dan yang kami hormati Ketua Tim Koalisi dan tim pemenang yang hadir di malam hari ini. Yang kami hormati, saya tadi dengan tim yang datang dari provinsi, didampingi kami adalah Ketua 1 Bapak Toto di bidang kaderisasi dan politik PDIP Provinsi Papua. Kami juga didampingi oleh Ketua 1, salah satu Ketua 1, yaitu Bapak Paskalis, anggota DPRD Provinsi Papua juga luar biasa. Beliau ini juga asal dari Merauke. Juga saya juga didampingi oleh Sekretaris 1 Bapak Hein. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami sangat bangga kalau hari ini bisa ketemu dengan salah satu kegiatan yang luar biasa, yaitu dalam rangka kampanye, yaitu acara luar biasa. Kenapa saya bisa bicara luar biasa? Karena kita akan melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa. Karena pemimpinlah yang membuat sesuatu yang membuat bawa kita kemana-mana. Jadi saya pikir acara ini saya bangga saya bisa ada di sini, dan juga banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan tim koalisi yang mengundang kami untuk datang untuk tengok dan juga menyampaikan 1-2 kata titip di Merauke di sini. Yang pertama, salam hormat dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, menyampaikan salam hormat rakyat Merauke. Luar biasa. Yang kedua, juga menyampaikan salam hormat Badan Pengurus DPP Pusat yang orang nomor 2, yaitu kehormatan Bapak Kobar Kamarudin Batubun. Beliau sampaikan salam hormat kepada kita semua di rakyat Merauke. Tidak kalah penting juga salam hormat dari kader kita, yaitu Bapak John Klube KIC. Beliau sebenarnya sama-sama Edo KIC yang tadi sama-sama di sini, tapi beliau ada dalam situasi sehingga kita tidak hadir. Dan juga Ketua DPD Provinsi Papua, Wamen kita, yaitu Wempi Wetipo. Beliau tidak bisa hadir. Beliau rindu hadir di sini, tetapi karena ada wakil menteri sehingga harus ada izin, dan tidak diizinkan untuk kampanye, sehingga tidak rasa mengurangi kami hadir di sini. Dan beliau sampaikan salam hormat, ya luar biasa. Saya pikir perkenalan sampai di sini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa PDIP selalu menyiapkan orang, tidak sembarang. PDIP menyiapkan orang itu betul-betul sudah dilihat, sehingga hari ini kami di Merauke memberikan rekomendasi untuk mendukung seorang bupati di Merauke adalah Bapak Heri Dusinain, karena itu sudah kader kita, kader yang sudah teruji, kader yang sudah luar biasa. Mengapa saya mau sampaikan? Karena seorang anak itu dia mengerti rumahnya. Seperti kampung di sini namanya apa ini? Jogging. Kalau orang kampung di sana dia tidak mengerti apa yang terjadi di daerah jogging di sini. Pasti yang tahu adalah orang jogging, dia bagaimana dia memilikikan orang jogging. Saya pikir kami juga tidak salah memilih
rekomendasi, dan kita tidak begitu datang dikasih, tapi karena kita sudah teruji, beliau sudah lama di sini, sudah 4 periode jadi anggota DPR, dan beliau sudah, dan saya sendiri juga kagum dengan beliau. Kami dari sekian ketua DPC yang ada di daerah Papua di sini, saya lihat beliau ini luar biasa. Kenapa? Karena orang yang tenang, orang yang rendah hati. Walaupun kami dalam rapat-rapat, ya. Oh, sorry. Mudah-mudahan, ya, Heri, saya panggil Heri saja, ya, Pak Heri, Selubun, ya. Beliau ini saya sering dalam rapat-rapat. Beliau ini orang yang tenang, orang yang sangat santun, mendengar. Nah, disitulah saya lihat. Sehingga ketika saya mendengar dari DPP diberikan rekomendasi kepada Pak Bupati, saya bilang sudah, Bupati Merauke sudah jadi sudah. Ya. Karena anak itu yang tahu itu bapak dan mamanya yang tahu. Dia ini akan jadi orang baik. Dari 4 keluarga atau 2 keluarga, pasti dia tahu yang salah satu yang baik itu pasti dia tahu. Kami PDP juga tidak salah kasih rekomendasi, karena kita punya anak bahwa orang yang tepat menjadi pemimpin di Merauke, sehingga kita harus kasih. Kalau hari ini, kalau orang Merauke tidak pilih beliau, saya rasa rugi. Ya, saya sangat sedih. Tunggu waktu lagi 5 tahun ke depan lagi, siapa lagi akan datang melihat. Kami sebagai kader PDIP sudah menyiapkan seorang pemimpin yang terbaik dan Pak Wakil Bupati yang terbaik, karena saya teruji, sehingga kita menyiapkan. Yang memilih siapa? Di tangan Bapak. Saya tadi mendengar sedikit bahwa pertama saya datang di sini, saya lahir di tempat di sini. Saya kaitkan dengan jogging. Kalau bahasa saya, sampaikan kata. Jogging itu sampaikan sudah, begitu. Pas, jadi selesai. Jadi kalau Pak Bupati dan Pak Wakil sudah datang di sini, pertama kali dari sini menjadi pertama kali jadi anggota DPR dari tempat ini. Dan saya kaitkan dengan jogging, wah itu sampaikan sudah orang tuamu supaya diangkat kembali jadi bupati di sana. Nah, jadi saya pikir mengapa saya harus sampaikan itu, tadi beliau sudah sampaikan bahwa pada saat itu saya dipilih dengan lilin tanpa lampu, dan hari ini sudah ganti lampu, sudah lihat, dan itu luar biasa. Berarti besok apa yang mau kita lihat? Yang tadi saya bilang, yang tahu rasakan kampung jogging itu orang jogging sendiri. Maka orang jogging adalah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Luar biasa ini. Ya. Oleh karena itu, saya sedikit menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu, ya, kalau hanya karena mungkin ganteng, hebat, lalu bual-bual, katakan terlalu banyak baru dikasih, ya sudah, tunggu 5 tahun dan kita jadi apa? Saya jadi bupati, pada saat itu saya tidak pernah berpikir jadi bupati, ya, waktu itu. Tapi saya tidak tahu, orang tua bilang, sudah, aku jadi bupati sudah. Ketiga, periode pertama mereka bilang, you karateker, besok jadi bupati, begitu. Karena apa? Saya sudah buat sesuatu. Kalau kita memberikan orang itu jadikan orang hebat, lalu setelah dia berhasil, orang yang memberikan suara itu dia gaya-gaya. Karena apa? Dia sudah buat. Kalau seandainya kita kasih suara tanpa orang itu tidak melihat baik baru dikasih, tidak buat sesuatu, bagaimana? Malu atau tidak? Malu. Pasti malunya luar biasa. Ya, pasti. Yang berdosa siapa lagi? Yang salah pilih, yang salah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kalau orang itu dia punya orang itu dia pilih dan dia buat sesuatu, dia gaya-gaya. Dia tidak bicara sesuatu, tapi dia buat sesuatu di daerah, memperhatikan rakyatnya. Nah, seperti itu. Saya pikir kalau Pak Selubun dan Pak Wakil Bupati ini, saya pikir sudah selama 4 periode, pasti beliau berdua sudah melihat. Kepemimpinan orang sudah melihat.
orang ini punya pemimpin begini, orang kedua jadi pemimpin begini, orang ketiga begini. Sudah tunggu-tunggu dia. Tunggu mati saya jadi bupati, boleh saya akan buat seperti ini. Ini sudah siap ini. Kasih kesempatan untuk beliau dua ini. Sudah luar biasa. Pasti dia akan keluarkan. Karena sudah selama 4 tahun, 4 periode, sudah merasakan suka duka dengan pemimpin-pemimpinnya. Sekarang ada kelebihan pas diambil, kekurangannya akan tinggalkan, kekurangannya itu diambil lalu diperbaiki dan dia akan lakukan. Saya pikir tepatnya adalah Pak Bupati dan Wakil Bupati ini tepat untuk menjadi bupati di tempat ini. Super. Oleh karena itu kalau hari ini Bapak Ibu tidak memilih Bapak dua ini sudah luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya akan datang suatu saat. Saya mau pegang tangan Bapak doang untuk bagaimana ini. Bisa marah, tapi ya begitu sudah. Oleh karena itu saya pikir ini kesempatan yang saya sudah melihat beliau sudah cukup matang dan sudah mengerti tentang persoalan di sini, kebutuhan di sini. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat beliau sudah dari sejak kecil sampai dengan hari ini, sampai dengan ada di DPR, dia sudah tahu persoalan di Merauke di sini. Tinggal hanya belum ada apa? Ya? Kesempatan dan kepercayaan. Kalau hari ini kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan untuk Bapak dua ini, Pak Bupati dan Wakil Bupati, ya Heri Cirebon dan Pak Bambang, coba kasih kesempatan. Nanti kalau tidak buat sesuai, kasih tahu saya datang. Berbunuh-bunuh dan saya cek pesawat. Ya. Pak Bupati dari jauh-jauh pergi ke sana baru dikasih suara tapi dia tidak buat apa-apa, kasih tahu saya datang. Nanti saya pergi. Ini pesan saya. Oleh karena itu pemimpin itu kita tidak melihat dari itu tapi ada hatinya. Dan apalagi beliau dua ini sudah cukup lama di sini. Apalagi beliau oleh karena itu berikan kesempatan. Yang kedua, seperti program yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi tentang ekonomi, investasi. Saya sudah dengar banyak sekali bahwa di Merauke ini adalah lumbung padi. Nah, lumbung padi. Dan ini juga bukan dikatakan oleh bukan orang Merauke. Sudah agenda nasional. Bapak Jokowi sudah mencanangkan Merauke sebagai lumbung padi di ujung timur. Ini luar biasa loh ini. Kader PDI Perjuangan. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Saya mau kasih tahu Jokowi itu seorang diri, tapi dia pun mata pun sampai di daerah sudut-sudut. Itu Jokowi. Apa yang dipikirkan oleh di kampung-kampung kecil itu dia yang sudah tahu. Dia seorang presiden yang orang yang punya tahu sampai di sudut-sudut. Saya berani katakan, contoh di Puncak. Puncak itu harga BBM bensin apa? Bensin itu harga 100.000. Ya. 1 liter. Tapi dia tidak pernah injak di Puncak. Tapi dia memikirkan sampai dengan satu harga untuk Indonesia. Yang buat itu di Puncak. Sampai sekarang harga sama di Merauke, Jawa, Puncak sama-sama. Itu seorang Jokowi. Jokowi sudah menyandangkan Merauke sebagai lumbung pangan. Dia punya hati pandangan terlalu jauh. Bapak Ibu sekalian, bukan dia ungkapkan, sudah terbukti di Puncak. Contoh, BBM naik tiket saja di Puncak itu berapa? 3 juta satu kali naik. Tapi bagaimana supaya Puncak dapat harga 600.000? Itu seorang Jokowi loh. Dan program subsidi untuk penumpang. Harga tinggi satu kali naik ke Puncak mahal sekali. Bagaimana dia buat? Dikasih saya apa? Kargo, subsidi kargo. Sekarang harga semua di Puncak tadinya harga tinggi semua sudah normal semua. Sekarang Jokowi agenda nasional dikasih Merauke sebagai apa namanya? Lumbung pangan padi. Karena persoalan itu ada di lumbung pangan padi ini.
Sekarang Pak Jokowi tunggu seorang pemimpin yang betul-betul mau terjemahkan program Jokowi. Sekarang tunggu. Kalau hari ini tidak dikasih, sudah selesai, sudah. Selamat tinggal. Jokowi tidak pernah tipu-tipu. Dia benar. Sekarang tunggu. Kalau besok Heri Senain dengan Pak Bambang dikasih, Jokowi dia tertawa, dia datang di sini. Barang-barang beras tidak ada masalah. Selesai persoalannya. Ini kata-kata saya pegang baik-baik. Apabila kalau kedua beliau ini terpilih, Jokowi akan datang. Dia sudah bikin program kok. Tinggal hanya beliau dua pergi bicara, selesai. Tadi saya sudah diskusi sedikit. Sekarang yang persoalan di sini apa? Beras. Tidak ada pemasaran. Saya mau kasih tahu, ini peluang emas. Rasking untuk di Papua ini dibagi-bagi beras rasking sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada tahun ini, sudah tidak ada lagi. Sekarang apa? Dibagi-bagi uang. Nah sekarang beras apa yang mau kasih makan? Nah beras ada di Merauke. Yang mau makan saya yang datang ini sudah. Saya tidak ada beras di atas. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dimenangkan Bapak kader kita, saya ada di puncak. Kita ambil beras dari sini. Kita ambil. Luar biasa. Kita akan ambil beras. Ya. Jadi kita akan kerjasama. Kita akan buat. Kita akan beli beras. Sembako Pak, nanti kami yang akan pergi jual. Nanti Pemda Puncak, Pemda Puncak Jaya itu kader PDP juga. Dia mau datang tapi tadi tidak datang tadi sebenarnya. Tapi karena dia terlalu jauh, karena dia jaga di sana. Jadi kami di Puncak Jaya, kita sedang menyiapkan bandara besar sekarang. Itu di Bandara Sinak dan Ilaga. Itu untuk 2 kabupaten. Kalau sudah jadi, kita pun pesawat dari sini langsung bawa ke Ilaga di sana. Ya, nanti kita ke depan kita putus ya, kita kasih putus semua. Ya, ini apabila kata-kata saya ini bukan untuk orang lain, untuk Bapak dua saja. Kalau Bapak dua tidak kasih menang, saya catat pesawat. Saya suka naik pesawat, bukan naik kapal. Pesawat itu punya saya. Kalau kapal jalan saya tidak tahu. Jadi tadi kalau jalan-jalan putar-putar begini saya bilang terlalu jauh sekali datang ini. Karena kita sering begini naik itu. Jadi gitu. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa tadi saya sampaikan kedua beliau sudah tahu sini persoalan kita di sini apa. Tuhan kasih kita di sini potensi itu adalah apa? Beras padi. Tuhan kasih kita. Sudah dikasih karunia di sini, tanah ditaruh untuk beras, ikan semua ada di sini. Tinggal sekarang orang mau beli siapa, tempatnya siapa. Ini susah. Maka siapa yang tanggung jawab? Pemimpinnya. Pemimpin jadi kunci untuk semuanya. Luar biasa. Kita harus pemimpin, dia mau harus tidur bangun, mau menderita dengan rakyatnya, itu sekarang tergantung pemimpin. Pemimpin itu tidak sembarang. Pemimpin itu tidak sembarang. Pemimpin itu mahal. Oleh karena itu pemimpin yang betul-betul adalah bagaimana dia merasakan Merauke bagaimana? Orang kaget-kaget tentang Merauke. Nah itu orang pilih. Kalau hanya bicara orang lagi sedang makanan tumbuk-tumbuk mau pergi, rakyatnya sedang setengah mati begini, tidak pikir rakyatnya, udah nggak usah pilih dia aja, udah nggak usah pilih dia. Orang mau tidur bangun dengan rakyat, rasakan masyarakat bagaimana dia mau tanggung, dia tidur mau menangis dengan rakyatnya. Nah itu yang penting. Itu visi kami orang rakyat, berbicara orang rakyat, kerakyatan itu orang PDIP. Jadi saya cerita sedikit. Iya, jadi itu. Kami kader-kader PDIP cukup. Sebenarnya kami mau hadir di sini. Itu orang-orang hebat. Tapi hanya karena corona, COVID, jadi kami tidak bisa datang. Saya tidak tahu, saya ada di sini. Saya minta maaf. Tapi saya daerah yang paling susah. Tapi ada sedikit-sedikit yang saya buat, jadi saya berani bicara. Kalau saya tidak buat, saya tidak akan berani bicara. Saya minta maaf Pak, saya tidak akan datang. Saya tidak buat, baru saya bicara di depan Bapak Ibu, saya tidak bisa.
masa saya tidak buat apa-apa? Bagaimana mau sampaikan ke bapak-bapak? Tapi saya sudah sedikit yang diberikan oleh rakyat, saya sudah bicara, bikin, jadi saya berani bicara sedikit. Jadi saya yakin bahwa saya pikir Bapak Heri dan Pak Babang akan buat yang luar biasa. Tadi masih Pak Wakil Bupati Pak Mamalang, Pak itu lihat itu beras-beras, masih ada bilang, saya sudah dengar tuh, sudah bilang, masih bilang beras terus, berarti orang hebat dia. Itu orang hebat. Berarti benar mau jadi wakil bupati, benar. Itu baru betul wakil bupati, betul. Ya, kalau dia tidak kasih tahu saya, berarti bukan wakil bupati. Kan dia bilang, wah, saya dengar, saya tahu bahwa lumbung padi di Merauke tidak bisa dijual, busuk-busuk tidak bisa dia makan, itu saya sudah tahu. Tapi masih bicara beras terus, Pak. Luar biasa ini. Ini gila, ini gila. Ini gila. Sampai duduk ini, dari sana bilang beras Pak Bupati. Wah, memang saya siap mau makan beras, tapi wah, ini luar biasa. Berarti ada punya impian, ya Bapak Ibu sekalian. Ada impian. Kalau bicara itu berarti ada impian, punya tanggung jawab, beban moral, ada keinginan besar, ada misi besar yang ada. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu tolong, dengan hormat suara-suara Bapak Ibu sekalian, tolong memenangkan Pak pasangan Heri hebat, iya pasangan hebat. Kami dari gunung, kita datang jauh-jauh di sini, saya tunggu di atas. Pasti dikasih tahu, Pak Bupati tempat yang Pak Bupati pergi itu, sorry, Bupati lagi. Ya memang Bupati jadi. Nah, jadi gitu. Jadi pasangan, aduh. Pak, dikasih saya suara, ada Pak Bupati, kasih satu. Oh iya, betul, luar biasa. Berarti, aduh, saya kena keringat, sudah bicara banyak-banyak, baru dapat satu. Waduh, saya bilang memang luar biasa. Waduh, apa saya terlalu jauh-jauh dengan tiket buang, terlalu banyak-banyak, saya datang, kenapa? Kalau dikasih tahu, tidak Pak, di tempat itu sudah 100%, saya bilang, hormat. Dan janji saya akan datang di sini, kita akan MOU, dan saya akan begitu selesai MOU bagaimana beras sekian ton saya mau ambil di puncak. Dan disaksikan oleh Bapak datang. Saya resmi dengan tim saya akan datang. Dengan tim saya, BUMD saya, dengan pesawat saya akan datang di Merauke dan saya akan MOU. Saya akan MOU. Dan saya berani. Saya belum pernah bicara, saya datang bikin kok. Apalagi saya datang sudah bicara di sini. Saya bikin nanti. Yang ketiga, saya mau kasih tahu bahwa suatu kemajuan itu pengembangan wilayah, kampung, distrik, kabupaten, provinsi. Ini saya mau sampaikan bahwa era sekarang ada rencana ada pemekaran ke depan. Ini paling tinggi. Tolong jaga keamanan. Pasti ketua beliau jadi pasti akan diperjuangkan programnya. Dulu saya Pak siapa ini Pak Gips ini, Abang Yon Global. Abang itu luar biasa. Sampai dengan saya bilang, pernah jadi Jayapura kah? Tidak pernah. Kenapa? Dia masih mimpi-mimpi provinsi Papua Selatan. Wah gila. Saya bilang begitu. Sampai hari ini. Dan hari ini saya sebentar lagi saya mau ketemu beliau, karena saya ada titipan. Lalu langsung ketemu dengan beliau. Kalau ketiga dan paling tinggi, mudah-mudahan Tuhan mengendaki ke depan 2021-2022 ini pasti Provinsi Papua Selatan akan jadi daerah. Ini paling tinggi sekali. Oleh karena itu saya pikir kedua beliau ini siap. Kalau seandainya tanggal 9 jangan lupa kedua beliau selesai, maka pasti kita akan sehat. Siapa yang jadi bupati di sana? Kader siapa? PDIP. Jokowi langsung sudah bilang, sudahlah, apain tunggu-tunggu. Saya sudah canangkan program apa namanya? Lumbung pangan nasional ujung timur Merauke. Langsung dia bikin selesai. Sekian dan terima kasih. Kinaona. Ya.